Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu siang 2 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek basis narkoba untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah Kota Medan. Penggerebekan dilakukan di kawasan Jalan Es Parman, Gang Pasir, Kecamatan Medan Petisa yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba. Masih maraknya peredaran narkoba berdasarkan laporan masyarakat, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan semakin gencar melakukan program gerebek basis narkoba di sejumlah wilayah yang telah dipetakan sebagai kawasan rawan akan peredaran narkoba. Kali ini personel kepolisian merangsek ke kawasan Jalan Es Parman, Gang Pasir yang banyak dilaporkan oleh masyarakat sebagai kawasan peredaran narkoba. Saat petugas menyisir lokasi pemukiman padat penduduk, didapati seorang bernama Zaldi hendak melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai. Namun berhasil dibekuk oleh petugas dan mengantongi narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram. Saat melakukan penyisiran di sekitar lokasi tersebut, petugas juga mendapati sejumlah alat hisap narkoba jenis sabu atau bong, serta puluhan plastik klip pembungkus sabu yang berserakan. Kanit 2 Narkoba Polrestabes Medan Ibtu Heriadi mengatakan bahwa petugas juga sempat mendobrak dan menggeledah rumah yang diduga bandar narkoba di kawasan tersebut. Namun diduga sudah mengetahui kedatangan polisi dan berhasil melarikan diri. Kami melakukan program Kapolda, yaitu gerakan anti narkoba, yaitu kita lakukan GKN, di mana tempat tersebut sudah adanya dumas dan tempat banyak penyalahgunaan narkoba di situ. Jadi kita tadi melakukan kegiatan di Gang Pasir, Wandabulu, Kecamatan Petisa. Kita amankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba yang sempat lompat masuk sungai dan bisa kita amankan. Setelah itu kita lakukan inisial namanya R, kita bawa ke komando untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu bagi pengguna narkoba yang diamankan dibawa ke Mapolrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian Polrestabes Medan terus menggencarkan program gerebek basis narkoba sebagai langkah untuk menekan angka kriminalitas di Kota Medan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Truk kol diesel bermuatan getah karet dari arah Padang, Sumatera Barat menuju Kota Medan tabrakan di Jalan Lintas Timur Kota Penyambungan. Akibat kecelakaan tersebut, supir truk mengalami patah kaki. Kecelakaan berawal dari mobil kol diesel yang melaju kencang sehingga hilang kendali dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mandeling Natal membersihkan lokasi kecelakaan dari badan jalan lintas timur Penyambungan Mandeling Natal. Petugas lalu lintas juga melakukan identifikasi untuk penyelidikan kecelakaan dan mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Sebelumnya kecelakaan truk kol diesel bermuatan getah karet dengan truk bermuatan sapi ini datang dari arah Padang, Sumatera Barat dan arah Kota Medan. Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan mengalami ringsek dan seorang supir bernama Ranzi Dafarani, warga Pasaman Timur, Sumatera Barat, dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka dan patah tulang di bagian kaki. Kalau perkataan dari kermitnya remblong. Tapi kalau dari perkiraan ini bukan remblong sih, ya, supir ketiduran. Kalau korban sih kalau perkiraan cuma supirnya yang parah, sampai kakinya luka. Daging kakinya juga lepas. Oh, itu yang korban supir yang mana, Bang? Supir yang bawa mobil apa nih? Getah, karet. Getah ya. Dari plat mobilnya juga dari plat bukan Sumatera Utara. Oh, dari luar daerah ya? Dari Padang. Oh, menuju ke mana, Bang? Kalau tujuan paling sih ke Kota Medan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mandeling Natal menangani kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kedua kendaraan yang ringsek. Sementara supir truk sudah diamankan untuk dimintai keterangan.
Pemirsa, pembangunan jalan hot mix di Pasar Baru Penyambungan Mandailing Natal sudah selesai dikerjakan 100%. Saat ini masyarakat pengguna jalan yang beraktivitas ke pasar dapat menggunakan jalan yang baru. Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal untuk memperbaharui Kota Penyambungan sebagai kota kabupaten, berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan memprogramkan pembangunan jalan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah Mandailing Natal seperti pembangunan jalan hot mix di sekitar Pasar Baru Penyambungan yang telah selesai dikerjakan kontraktor di awal Juli 2023. Saat ini masyarakat telah dapat menggunakan jalan hot mix yang mulus, tidak berlubang dan juga berdebu. Jalan hot mix yang dibangun sesuai dengan rancangan anggaran tahun 2023. Salah seorang pengguna jalan Muhammad Fizri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pembangunan jalan. Sebelumnya jalan ini berlubang dan berlumpur jika musim hujan. Bahkan jalan alternatif kerap macet akibat banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari pusat Pasar Baru Penyambungan. Becek ini banyak lumpur. Sekarang pas gaspal sudah bagus. Kami di sini senang sebagai pedagang. Lumayan lah bang, lancar. Apalagi kan pas gaspal ini sudah nggak macet lagi. Kemarin kan karena saking beceknya orang-orang juga apa jadinya ya, kotor gitulah. Oh ya, terima kasih sama Pak Suheri karena sudah memperhatikan di jalan lintas barat ini. Sementara itu, pembangunan jalan di pusat keramaian ini juga mendapatkan apresiasi dari para pedagang di Pasar Baru Penyambungan. Sejak jalan menuju pasar ini diperbaiki, masyarakat mulai ramai berbelanja di Pasar Baru sehingga pendapatan para pedagang meningkat dari sebelumnya. Kasihlah udah dibangun jalannya kan, lalu lintasnya jadi lancar. Semua jadi nggak macet-macet lagi di sini. Ya, terima kasih sama pemerintah, terutama sama Bapak kita Bupati. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Labuhan Batu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan program jemput bola dengan mendatangi warga ke desa-desa dan sekolah untuk proses percepatan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Labuhan Batu. Program percepatan perekaman elektronik KTP dengan mendatangi warga di Jalan Danau Balai A, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, antusiasme masyarakat cukup tinggi melakukan proses perekaman KTP elektronik. Untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu juga melakukan program jemput bola kepada masyarakat, terutama di pelosok desa dan juga sekolah. Pada pembuatan KTP elektronik bagi pemilih pemula atau milenial dengan mendatangi tempat pemilih khusus, yakni di Lembaga Pemasyarakatan bagi warga Kabupaten Labuhan Batu. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu, Mazni Khairi, menjelaskan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, pihaknya telah menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu sudah mencapai 95%. Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu untuk pemilu serentak 2024 menghimbau kepada masyarakat agar melakukan perekaman yang belum melakukan perekaman untuk mendapatkan KTP-nya. Untuk pemilu 2024 ini kami telah melakukan jemput bola, program jemput bola, yaitu kami mengadakan perekaman ke sekolah, ke lapas maupun ke kelurahan atau ke desa yang jauh dari lokasi perekaman. Sementara itu, Dinas Dukcapil Labuhan Batu menghimbau masyarakat terutama pemilih pemula atau milenial agar secepatnya melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu atau di kantor camat setempat untuk dapat mensukseskan pemilu tahun 2024. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah langka selama 3 pekan hingga membuat masyarakat resah, ketersediaan gas LPG di 3 kg ini kini mulai stabil.
Stok gas LPG bersubsidi 3 kg sudah mulai tersedia di beberapa pangkalan Kecamatan Medan Denai dan Medan Timur sejak akhir pekan lalu. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan kembali, beberapa pemilik pangkalan menerapkan pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Sebelumnya banyak warga yang berebut mencari pasokan gas LPG 3 kg, bahkan rela mencari ke kawasan yang jauh dari tempat tinggal mereka dan membelinya dengan harga yang cukup mahal. Pertamina Sumbagut kemudian mengambil langkah dengan menambah pasokan khusus di 16 kabupaten kota yang mengalami kelangkaan. Khusus untuk wilayah Kota Medan yang mengalami kelangkaan paling besar, Pertamina menambahkan pasokan dari 95.000 tabung menjadi 142.000 tabung perharinya. Pendistribusian gas LPG bersubsidi ini akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu pemirsa, di Labuhan Batu Selatan akibat dari bau kotoran ayam bercampur dengan serkam padi membuat warga dusun Karang Sari Bawah Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi resah. Kondisi ini berawal dari salah seorang oknum warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dekat pemukiman warga memupuk lahan tanamannya menggunakan pupuk kandang berupa kotoran ayam yang dicampur dengan serkam padi, pengganti pupuk organik industri, dan kini kondisi ini menggelarkan bau tidak sedap dan munculnya wabah lalat sehingga warga tidak nyaman menghirup udara, bahkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Salah seorang warga, Siti Maria, mengatakan bau menyengat ini telah terjadi selama 3 minggu dan memicu munculnya wabah lalat masuk ke pemukiman warga yang berdampak terganggunya aktivitas para warga, bahkan 20 kepala keluarga terutama anak-anak terserang penyakit gatal-gatal. Hampir 3 minggu, Pak. Baunya sangat menyengat, udah itu sesak. Banyak lalat, anak-anak pun kasihan, Pak. Banyak binatangnya, gatal-gatal ke badan. Banyak, Pak. Banyak juga, Pak. 20-an lebih, 20 kakak lebih. Oh iya, itulah yang lebih sedihnya, Pak. Di masjid kami itu mau ibadah pun orang kebawaan semua. Karena menyengat. Yang datang ke masjid pun kadang ada juga yang jadi malas karena kebawaan ini, Pak. Pengurus Masjid Abdul Rahman mengatakan dampak lain dari aroma tidak sedap tersebut membuat jemaah masjid mulai berkurang dalam beribadah. Seperti saat sholat Jumat biasanya sampai ke teras masjid, namun kini jamaah hanya 3 saf. Kami yang beribadah, para jamaah sudah mulai menurun karena tidak tahan dengan bau tai ayam yang disebar di bawah pokok sawit itu, Pak. Oh, yang punya tanah yaitu Bapak Haji Toya yang membuat limbah ataupun tai ayam itu menantunya, Pak. Di bawah pokok sawit sekitar piringan, Pak, berdekatan dengan masjid. Jadi sehingga kami kenalah efek daripada baunya itu sehingga jamaah pun malas untuk ke masjid, Pak. Apalagi di bulan atau di hari Jumat biasanya penuh. Sekarang tinggal 2 sop, kadang 3 sop lah paling banyak, Pak, karena sangat terganggu dengan baunya itu, Pak. Sementara itu akibat ketidaknyamanan tersebut, warga mendatangi rumah pemilik kebun dan meminta pemerintah agar menindak pelaku pembuat keresahan di tengah lingkungan masyarakat. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan tidak bisa menonton siaran televisi. Karena penghentian siaran TV analog tersebut, banyak warga yang mengira TV di rumah mereka rusak. Kekecewaan masyarakat ini disebabkan hilangnya siaran TV analog di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Warga merasa kaget disebabkan TV mereka tidak dapat lagi menampilkan gambar, sehingga masyarakat tidak dapat lagi menonton siaran favorit di televisi seperti sinetron, berita, dan juga lainnya. Untuk dapat menonton acara televisi kembali, warga harus membeli alat yang dinamakan set-top box.
Hal inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat di Desa Sena karena sebagian besar warganya kurang mampu. Siaran analog tersebut resmi dihentikan mulai tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 00. Hal ini disebabkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi dan 3 kota di 3 kabupaten di Sumut yang terdampak migrasi TV analog ke TV digital, yakni Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan juga Kabupaten Serdang Bedagai. Salah seorang warga Ngatina mengatakan kebiasaan mereka menonton sinetron dan beberapa program televisi lainnya terpaksa juga harus berhenti karena tidak mampu membeli alat tersebut. Di TV ada siarannya, apa namanya, analog mau ditiadakan gitu, di TV lah, ada bacaannya gitu. Nah, jadi setelah ini ibu nggak pernah nonton TV lagi? Ya enggak lah, ya, terus ya. mati gini. Lagi? Ya ini Pak katanya kan mau apa ada TV apa namanya digital, apa digital, alat digital, tapi kan belum adanya gitu. Oh, Kalau berarti mau beli, harus beli ibu iya, itu ya set top box itu bu ya, iya, set box itu. Harapannya ya kayak mana ya? Ya kalau ada apa namanya bantuan apa itu ya kan? Entah gratis. Sementara itu, Kaur Pembangunan Pemerintah Desa Sena Heri mengatakan bahwa banyaknya warga yang tidak mampu mengeluhkan hilangnya siaran TV di rumahnya melalui media sosial. Pemerintah desa berharap ada pembagian alat set-top box bagi warga yang tidak mampu. Tahu-taunya ya sih jam 12 itu langsung hilang siaran. Kalau setelah itulah ribut lah di sosial media, bahwasanya TV saya tiba-tiba bersemut semua gitu kan. Itu aja. Kalau bisa sih minta tolong ke petinggi-petinggi di atas lah gitu kan. Ya kayak yang susah-susah ini adalah bantuan lagi untuk set-top box-nya kan. Ya nanti biar kardus-kardus inilah yang mendata mana-mana yang layak gitu kan. Biar semua bisa menikmati, merasakan apa tadi TV tadi gitu. Warga berharap pemerintah dapat memberikan alat set-top box gratis bagi warga yang kurang mampu agar dapat menikmati siaran televisi kembali. Sementara itu, pemirsa, peralihan siaran televisi analog ke TV digital untuk wilayah Medan dan sekitarnya telah dilakukan pemerintah kemarin dengan dimatikannya siaran TV analog, maka siaran TV digital sudah mengudara di seluruh kota besar di Indonesia. Kota Medan merupakan kota besar di Indonesia yang terakhir beralih ke siaran digital. Sementara itu 5 daerah lain yang termasuk dalam wilayah Sumatera Utara 1 dan ikut berimigrasi ke TV digital kemarin adalah Kota Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Sebelum resmi bermigrasi ke siaran TV digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu melakukan pengecekan distribusi set-top box gratis. Hingga tanggal 3 Juli lalu, jumlah bantuan set-top box yang telah diterima masyarakat tidak mampu di wilayah siaran Sumatera telah mencapai 70%. Melalui analog switch off atau ASO yang telah diterapkan ke wilayah Medan dan sekitarnya, diharapkan penetrasi TV digital dan rating TV secara nasional akan kembali normal dan dapat menyusul kesuksesan siaran digital di kota-kota besar lainnya. Kemenkominfo menilai masyarakat Indonesia mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah, target penerapan analog switch off secara keseluruhan di semua daerah sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tahun ini dapat tercapai. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPU Serdang Bedagai telah merampungkan proses verifikasi dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD yang diajukan partai politik ke KPU. Selanjutnya, KPU akan menyerahkan hasil dari verifikasi tersebut ke parpol yang bersangkutan.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPUD Sergai Ardiansah Hasibuan kepada awak media di sela-sela kegiatan. Saat ini KPU Sergai telah selesai merampungkan proses verifikasi dokumen perbaikan bacalek anggota DPRD yang berjumlah 747 orang yang diajukan parpol ke KPU. Adapun hal dasar, KPU melakukan verifikasi dokumen menyangkut syarat-syarat administrasi yang meliputi ijazah dari bacalek tersebut, seperti KTP, kartu keluarga, dan syarat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan yang bersumber dari APBN dan lainnya. Dengan waktu yang telah ditentukan KPU dan telah ditetapkan pada rapat pleno selesai dalam verifikasi tersebut. Pada 4 Agustus mendatang, KPU akan menyerahkan dokumen hasil perbaikan dari bacalek ke partai politik masing-masing. Jika dimungkinkan dilakukan perbaikan, maka parpol harus memperbaiki, dan jika harus mengganti bacaleknya, maka parpol segera mencari penggantinya juga. Tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus, kita akan melakukan penyusunan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Lalu pada tanggal 4 Agustus kita akan melakukan penyerahan kepada partai politik. Yang diserahkan adalah hasil verifikasi yang KPU sedang lakukan. Sekaligus juga kita ingin menjelaskan hal apa aja yang harus mereka perbaiki atau mereka ganti dokumennya, atau bakal calon legislatifnya yang mereka ganti, sehingga kita proses penyerahan itu melibatkan partai politik dan terbuka untuk menjelaskan hasil verifikasi. Ya, pemirsa, masyarakat di beberapa wilayah Kota Prabu Mulih mengeluhkan akan kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi beberapa hari terakhir. Sejak sepekan terakhir, gas LPG 3 kg mulai langka di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Warga sulit memperoleh pasokan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Selain langka, harga di eceran juga mengalami kenaikan. Untuk satu gas LPG 3 kg berkisar antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung. Salah seorang warga, John, mengaku pasokan saat ini sulit didapat hingga harus berkeliling pangkalan. Warga berharap pasokan gas 3 kg di Prabu Mulih dapat ditambah dan pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat memantau distribusi gas untuk menghindari penimbunan maupun oknum nakal. Keliling nyari, kemana nak nyari lagi? Ke pangkalan kosong, pangkalan yang di Dempo kosong, kemana lagi nyari? Nggak tahu, dari kemarin aku nyari tidak dapat nih. Dapat. Kalau harga tidak tentu, dari di pengecer tak tentu lah. Aku 23 lah. Iya, kalau kepul kan 18. Cuma di pengecer ada yang 25 malah. Sulit kan berarti sekarang? Sulit, atau keliling ini. Inilah sampai kebakaran kemana-mana nanya itu. Sudah itu volume juga ditambah. Ya yang kecil lah kami ini susah lah Pak. Kami cuma untuk makan, bukan untuk jualan. Sementara pemantauan di salah satu agen gas LPG 3 kg, pasokan gas saat ini kosong, sedangkan harga di pangkalan dijual Rp18.000 per tabung. Oldi Eviansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Provinsi Bengkulu, pemerintah provinsi memastikan stok gas LPG subsidi 3 kg di Bengkulu masih aman. Sebanyak 62.000 tabung gas LPG telah disalurkan pada Juli 2023 lalu. Rusaknya jalan poros milik pemerintah Kabupaten Mukomuko menuju ke Desa Batik Makmur sepanjang 27 km lebih mengakibatkan akses keluar masuk kendaraan sulit dilalui pada saat musim penghujan. Kepala Desa Bukit Makmur, Suroso, mengungkapkan rusaknya jalan lintas menuju ke desa ini akibat belum pernah tersentuh pembangunan aspal dari pemerintah, dan juga jalan tersebut setiap hari dilewati masyarakat membawa hasil panen kelapa sawit. Dengan kondisi jalan rusak tersebut,
Ia meminta kepada pengendara untuk berhati-hati saat melintas, apalagi saat hujan. Selain jalan licin, juga beberapa lubang cukup dalam dan mengakibatkan sudah banyak terjadi kecelakaan. Itu belum tersentuh pembangunan sampai sekarang, masih tanah merah. Ini yang menjadikan kendala permasalahan untuk sarana transportasi untuk pengeluaran ini hasil panen atau dari petani. Dan pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat siang dan sampai jumpa.